Tapi apa Mas Bro yang ini kan hal yang sangat bagus, sangat positif ya, profesional kerja. Apa Mas Bro yang membuat akhirnya kita itu bisa benar-benar memilah-milih dan tahu menempatkan diri gitu, tidak terpengaruh dengan apa yang dialami dengan persoalan gitu. Ketika seseorang itu mencari nafkah tapi harga diri di atas segala-galanya, pasti dia tanggung jawab dengan kerjaannya. Artinya apa yang dia hasilkan saat ini ya murni karena ketotalitasannya. Jadi wajar kan? Nah kadang kita tuh tidak mau totalitas, tidak mau capek, tidak mau repot, tapi kaya raya. Iya. Makanya ada istilah jalan pintas. Asik. Andre itu cepat, turunnya cepat juga. Andre itu ini perfect, penuh persiapan. Secara tampilan penuh dengan candaan, tapi secara mental benar-benar berjuang mempersiapkan diri. Seorang Andre Taulani adalah penghibur. Tapi apa Mas Bro yang akhirnya bisa menghibur hati Andre Taulani? Ketika hiburannya itu berhasil membuat orang terhibur. Oh, wow. Nah itu seniman tuh gitu, penghibur sejati itu. Aku vokalis, walaupun vokalis kecil-kecilan ya. Aku itu akan senang ketika aku menyanyi orang itu terhibur. Nah, seorang seniman kayak Andre itu ya itu kebahagiaannya itu ketika apa yang dia lakukan itu berhasil dinikmati orang. Satu, yang kedua, Andre Taulani itu menurutku pribadi yang sangat tanggung jawab. Dia itu menurutku ya, kalau di kerjaan rewel. Tapi rewelnya itu demi sebuah kualitas. Bukan rewel usil ya. Ya lihatlah tampilan dan wajahnya tuh, wajah dan tampilan orang yang ngerti akan kerjaannya kan gitu. Iya. Kan banyak orang yang bekerja di bidang A tapi dia tidak ngerti dengan kerjaannya. Bingung. Iya. Nah kalau Andre itu ya dia tahu pelawak itu seperti apa gitu maksud itu. Jadi penyanyi itu seperti apa, harus seperti apa gitu. Apa sih modalnya untuk menjadi seorang pelawak? Kalau zaman dulu banyak banget kan. Pelawak itu menurutku ya, aku bukan sedikit di dunia pelawak, tapi menurutku seorang pelawak itu pertama harus menjadi pribadi yang tidak gampang tersinggung. Yang kedua harus menjadi pribadi yang nggak baperan. Gitu. Yang ketiga harus siap menjadi pribadi yang dicengin. Nah kalau baperan gagal tuh. Belum udah tersinggung. Nah terus gini, kalau Andre Taulani itu menurutku di depan layar dan di rumah beda gitu. Bedanya gimana Mas? Ya kalau di depan layar ya dia menghibur total, melupakan segala hal. Kalau di rumah ya menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab, yang ngurusin anak. Dan menurutku memang dia kesehariannya menyenangkan. Memang pribadi yang bikin sebel. Makanya dia tuh menurutku pribadi yang dikangenin ya. Kangenin oleh teman-temannya, walaupun kadang sebel kalau mau jujur ya. Kalau ketemu
sebel gitu. Kesel, Iya. tapi kalau nggak ketemu jadi kangen Iya, karena iya. tingkah lakunya. Iya ya. gitu. Tingkah laku yang enggak Apa Mas Bro ciri khas, kan setiap seniman itu, setiap penghibur itu punya ciri khas. Kalau Andre Taulany spontanitas. itu, oke. Nah, spontanitas itu karena cerdas kan. Orang tidak akan spontanitas, tidak akan bisa spontanitas kalau tidak cerdas. Andre itu kalau dia melawak semuanya jadi bahan. Iya, iya. Ada aja. Iya kan, semuanya jadi bahan, benar nggak? Ya karena Kayaknya kan kalau bayangin kayak dia pakai skrip apa enggak sih gitu kan. iya. Tapi nggak mungkin dia pakai skrip kayak Iya. begitu kan. Terus ini dalam hal-hal besar baik banget. Dalam hal-hal kecil pelit. Oke. Ngerti nggak? Iya, iya. Contoh, lo dalam hal-hal besar baik dengan orang peduli. Tapi giliran makananmu diminta yang lo suka pelit loh. Iya. Kan gitu loh. Iya. Terus ini Andre itu Misalkan contohnya gini aja. Ada orang minjem 1 miliar gitu. ya, Dikasih. Iya. Tapi ada orang minjem 10.000 tuh rasa sakit hati. iya gitu. gitu dia tuh. Dia tuh menyebalkannya tuh itu. Itu dia tuh orangnya. Terus dia tuh ini. Misalkan ada temannya beli sepatu. Nah itu senang itu. Aku aja mintanya. Kayak dia nggak punya duit gitu. Paham Yang nggak? diminta nih kesel. Iya, hello, miliaran duitmu nih, mau beli lebih dari ini. Nah, dia tuh gitu orangnya. Gitu orangnya tuh. Gitu orangnya tuh. Itu dia tuh. Itu ya Allah dah, gimana sih lo kaya raya gitu. Tapi memang, nah justru yang bikin hidup diprediksi itu juga karena kan dia ketua ya. Iya, ketuanya. Emang dia penghibur sejati sih menurutku. Satu hal yang harus belajar dari dia tuh, apapun persoalannya ya sudah, gitu. Nggak jadi berlarut-larut kan, tenggelam dalam persoalan. Karena dia orang yang berjuang sih. Kalau yang lo lihat perjalanan hidup sebelum jadi seorang artis ya, sebelum jadi vokalis, kita kan kenalnya, kalau aku tahunya kan dari vokalis dulu di band Stinky. Nah, dulunya itu gimana Mas Bro? Perjalanan hidup Orang yang seorang mandiri, Andre Taulany. orang yang mandiri, orang yang berjuang, orang yang nggak pernah nyerah, orang yang cari jalan. Pokoknya gue mau berhasil di tujuanku. Nah, orang yang kayak gitu dia tuh. Bukan orang yang tahu jadi. Jadi kalaupun namanya besar, aku tidak kaget. Karena mental juangnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tuh hebat. Itu nurun dari siapanya, Mas Bro? Di keluarga. Kalau dari bapaknya, dia belajar tentang tekad menurutku. Kalau dari bokap, kalau dari ibunya itu dia belajar tentang jangan menyerah. Jadi emang punya tekad, kalau menyerah tidak jadi apa-apa. Tidak gampang menyerah, tapi tidak punya keyakinan bulat pun tidak jadi apa-apa. Ya, jadi dia dididik oleh orang yang mandiri, si mandiri. Pokoknya kalau menginginkan sesuatu tuh berjuang, nah gitu sampai dapat. Menurutku juga dia dalam menikahi istrinya yang sekarang ini, yang santer ini, pun perjuangannya tidak gampang menurutku. Dan menurutku juga persoalannya sudah lama, tapi mempertahankannya itu juga tidak main-main kan, sampai akhirnya diputuskan gitu. Nah, maksudku gini, kita yang melihat ini tuh belajar dari
ambil pelajaran baiknya gitu. Nah, jangan apa-apa jelek. Kan kita nih apa-apa cari jeleknya kan. Hobi lah. Kayaknya itu menu sehari-hari. Terus dengan anak, walaupun dia kaya raya, tapi tetap aja lo harus berjuang. Oh, mendidik anak. Lo harus tetap jadi berjuang. sesuatu karena lo punya skill gitu. Bukan karena bapakmu hebat. Keren. Makanya kan anaknya tuh menarik semua kan. Bapak yang dekat dengan anak, kan tidak semua bapak dekat dengan anak. Yang mau bercerita gitu Mas. Iya, yang Anak-anak anaknya ya. tuh terhibur terus oleh dia tuh. Pokok cocok kalau dia dibilang bapak cocok dia tuh. Kan belum tentu semua bapak cocok dibilang bapak kan. Iya benar. Statusnya aja bapak. Mm-mm. Prakteknya enggak kayak gitu. Orang yang kalau diajak ngobrol tuh tak suka dengan yang berbelat-belit. To the point. Ya, pribadi yang seperti itu. Pribadi yang jelas mau apa. Dia tuh paling dekat tuh secara batin dengan Sule. Sebenarnya ya. Iya. Tapi musuhan mulu. Nah, itu keren itu. Itu keren itu. Berdua tuh lucu.